Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tuftahu lana biha babur ridha wat taysir wa tughlaqu 'anna biha babusy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap dewan guru, para asatid, para ustadzah, segenap karyawan, anak-anakku sekalian yang saya cintai, dan juga segenap wali murid SD Irada yang saya hormati, dan seluruh pemirsa yang mengikuti agenda pengajian ini, kaidah kajian Islam, kajian indah, kajian Islam SD Irada yang kita laksanakan setiap minggu bulanan. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semuanya ditetapkan iman Islam sampai akhir hayat kita nanti. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustadz ustadzah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu tema, konsep untuk hidup bahagia. Banyak orang yang menginginkan bahagia. Tentu semuanya kita bertujuan untuk bahagia. Bahagia di dunia, hidup kita bahagia di dunia, kelak kita di alam barzah. Bahagia kita juga kelak ketika dibangkitkan sampai dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak sekali persepsi-persepsi manusia, saudara-saudara kita, bahwa menginginkan satu kebahagiaan, tetapi ada yang bisa tercapai, tapi ada juga yang gagal di dalam meraih satu kebahagiaan. Rasulullah SAW memberikan satu resep kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Resep ini sangat simpel sekali, anak-anakku sekalian dan juga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dua kata dari yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, bahwa kalau kita menginginkan hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat, kita cukup memerlukan dua kata saja yang namanya sabar dan syukur. Sabar dan syukur, ada dua kata, dua S, lebih disingkat lagi dengan dua huruf, yaitu sabar dan syukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan memperoleh kebahagiaan manakala di dalam diri kita itu sudah tumbuh dua sifat ini, yaitu syukur dan sabar, atau sabar dan syukur. Dua kata yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup kita kalau kita kepingin bahagia.
Tetapi permasalahannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak semua orang bisa melakukan ini. Yang pertama, ada dua kata kunci kalau kita kepingin supaya punya sifat syukur dan sabar. Yang pertama, idza nadhara fi dinihi, man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Ini yang pertama, yaitu orang yang melihat di dalam urusan agamanya selalu melihat orang yang lebih atas darinya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau dalam urusan agama, umpama dalam urusan sholat, lihatlah orang yang lebih khusyuk dari kita. Dalam urusan ilmu, lihatlah orang yang lebih alim dari kita. Dalam urusan berpuasa, lihatlah orang yang bisa istiqomah berpuasa. Dalam urusan sholat malam, sholat tahajud, lihatlah orang yang lebih istiqomah dari kita. Ini dalam urusan agama disuruh sama Rasulullah SAW, lihatlah orang yang lebih atas dari kita. Lihatlah orang yang lebih dari kita. Jangan melihat orang yang lebih rendah dari kita. Ah, temanku nggak sholat sementara saya sholat. Bukan begitu. Ah, temanku tidak berpuasa sementara saya kadang berpuasa, kadang tidak berpuasa. Bukan begitu cara pandangnya. Cara pandang yang diajarkan oleh yang mulia baginda Rasulullah adalah lihatlah orang yang lebih atas dari kita. Maka akan timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan merasakan nikmat di dalam bersabar, beristiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqtada bihi, belum cukup di situ. Faqtada bihi, maka tirulah. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, tirulah. Maka para ulama kita termasuk Abdurrahman Al-Antaqi juga menasihatkan kepada kita, yaitu di dalam tembangnya Tombo Ati iku limo sak warnane, salah satu di antaranya adalah kumpulono wong kang soleh. Kumpulono wong kang soleh. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Berkumpullah dengan orang-orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Soleh ini di mata Allah ya Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, bukan di mata manusia. Di mata Allah baik. Berkumpullah dengan orang-orang yang seperti ini, maka niscaya kita akan tertular. Ada keberkahan yang menular di situ. Jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh itu dititipi keberkahan, dan keberkahan itu kalau kita berkumpul dengannya, keberkahan itu akan merambah ke kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faqtada bihi, ikutilah. Bahkan kalau orang itu orang yang alim, bertolabul ilmilah kepadanya, mengajilah kepadanya, supaya kita bisa mendapatkan ilmu, bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah wa man nadhara fi dunyahu ila man dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu Allah bihi. Artinya adalah ketika engkau melihat urusan duniamu, urusan dunia ini Bapak Ibu ya, urusan dunia ini banyak sekali. Apa saja itu? Urusan duit. Duit itu adalah dunia. Duit. Banyak orang tergiur dengan duit. Kemudian urusan dunia juga jabatan. Ini adalah urusan duniawi juga, jabatan. Hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah urusan tahta. Bahkan status sosial. Hati-hati dengan status sosial. Karena ini adalah urusan duniawi. Pesannya Rasulullah, wa man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu. Lihatlah urusan-urusan duit, urusan jabatan, urusan tahta, semua urusan-urusan duniawimu itu
lihatlah yang lebih bawah darimu. Alhamdulillah saya mendapatkan rezeki 1 juta. Jangan melihat yang 2 juta, 3 juta. Bahkan ada orang yang penghasilannya itu 1 miliar 1 bulannya. Bahkan ada yang lebih lagi. Jangan lihat itu. Selamanya kita tidak akan pernah bahagia. Selamanya kita tidak akan pernah fahamidallah, tidak akan pernah alhamdulillah kepada Allah. Kalau kita diberi 1 juta, lihatlah orang yang berpenghasilan 500.000. Lihatlah orang yang bahkan hari ini makan, besok belum tentu makan. Lihatlah itu agar kita semuanya bisa bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah berikan anugerah kepada kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini pesan Rasulullah. Jangan sekali-kali urusan dunia kita lihat orang yang lebih atas darinya. Lihatlah orang yang lebih bawah darinya. Tapi kalau urusan agama, mari kita lihat yang lebih atas dari kita. Orang itu lebih istiqomah, orang itu lebih khusyuk, orang itu lebih alim dari saya. Maka ikutilah mereka, berkumpullah dengan mereka, bahkan bertolabul ilmilah dengan mereka. Ini pesannya yang mulia baginda Rasulullah SAW, agar kita semuanya bisa menikmati hidup ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena banyak orang salah, punya satu persepsi bahagia, persepsi nikmat, dipersepsikan dengan uang. Berapa banyak orang yang uangnya sudah berlebih, bermiliat-miliat, rumahnya di mana-mana, tokonya di mana-mana, perusahaannya di mana-mana. Tapi banyak juga yang tidak bisa tidur, banyak juga yang gelisah. Ini namanya bukti bahwa uang tidak membahagiakan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian jabatan. Berapa banyak orang yang jabatannya naik terus tapi tidak membahagiakan dirinya. Bahkan tidak membahagiakan anak-anaknya. Bahkan tidak membahagiakan keluarganya. Merasa tidak nyaman hidup ini. Banyak. Maka persepsi tentang jabatan itu membahagiakan masih belum tentu. Kemudian juga urusan tahta, orang yang bertahta di mana-mana, punya jabatan di mana-mana, menyandang ini itu dan lain sebagainya, tapi belum tentu akan membahagiakan. Maka bahagia, kata orang bijak, bahagia itu adalah urusan perasaan. Bahkan orang yang punya dengan sedikit uang pun, kehidupan orang-orang di desa itu merasa nyaman, bahagia. Maka perasaan itu haruslah diukur dengan perasaan. Perasaan bukan diukur dengan sebuah materi. Nah, maka benar nasihat Rasulullah, syukur dan sabar itu berada di dalam hati, perasaan. Maka bahagia itu akan ketemu. Bahagia itu akan ketemu di satu titik yang namanya syukur dan sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di dalam ajaran kita, agama kita, Rasulullah SAW juga mengajari kepada kita. Ada tips-tips ya anak-anakku semuanya, dan juga bapak ibu semuanya, keluarga besar SD Irada. Ini ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan di dalam forum ini, di dalam kajian ini. Ada 7 amalan-amalan yang hebat. 7 amalan-amalan yang hebat, mari kita laksanakan nih. Istiqomah ya bapak ibu dan juga anak-anakku semuanya. Kita semuanya kepingin sukses. Keluarga besar Irada ini kepingin sukses semuanya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semuanya. Kita kepingin sukses bersama. Ayo, kita punya Rasulullah, kita punya ajaran-ajaran Rasulullah. Ayo kita istiqomahkan agar kita semuanya diberikan sukses dunia kita, diberikan sukses akhirat kita. Ada 7 amalan yang hebat nih, perlu dicatat
Bapak Ibu dan juga anak-anakku semuanya. Yang pertama adalah tahajudlah, bertahajud. Kalau dalam Al-Quran sudah disebut fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Karena dalam tahajudmu, anak-anakku, dalam tahajudmu itu, ketika kita sudah nyambung sama Allah dengan istiqomah, maka di sini kita ajari itu ada tahajud uwad. Di sini kita ajarkan di sini Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, istiqomahkan itu. Karena Allah udah janji dalam Al-Quran itu, kamu akan diberikan kemuliaan, kamu akan diberikan kehormatan yang tinggi, derajat yang tinggi. Ini derajat yang berkah, bukan derajat-derajat yang tadi itu, ya, yang tidak berkah, tidak memberikan kebahagiaan, tidak memberikan kebaikan. Ini tahajud ini, derajat itu akan diturunkan sama Allah selain derajat tapi berkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memberikan kebahagiaan, bahagia, akan berikan kenyamanan kepada keluarga, kepada anak-anak kita, istri kita, suami kita, cucu-cucu kita. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan merasakan keberkahan itu, kebaikan itu akan dirasakan. Itu tahajud luar biasa. Saya sudah melihat orang-orang yang punya istiqomah tahajud itu secara bersamaan hidupnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu la yahtasib. Ada berbagai macam caranya Allah mengangkat derajatnya manusia. Kita nggak tahu caranya Allah bagaimana, tapi Allah mempunyai cara, beribu cara, berjuta cara untuk mengangkat derajatnya manusia yang ahli tahajud ini, yang istiqomah tahajud. Maka sudah, ayo kita lakukan. Permasalahan kita ada berada di bangun malam, malas atau tidak, punya komitmen atau tidak, itu saja yang jadi masalah. Malas atau tidak, rajin atau tidak. Mari kita, kalau kepingin usaha, kalau kepingin sukses, tidak ada sesuatu yang diberikan sama Allah secara cuma-cuma. Harus kita upayakan, harus kita upayakan. Tahajud. Kemudian yang kedua adalah bacalah Al-Quran setiap hari. Bacalah Al-Quran. Karena pada saat kita membaca Al-Quran, kita sedang bercengkrama dengan Allah. Kita sedang curhat sama Allah. Kita sedang berbicara sama Allah. Dan Allah mendengarkan apa yang kita bicarakan itu pada saat kita membaca Al-Quran. Subhanallah. Luar biasa ya Bapak Ibu, baca Al-Quran setiap hari, jangan lupa ya anak-anakku semuanya. Paling tidak kalau kita dalam kondisi capek, kalau kita dalam kondisi sangat sibuk sekali, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Paling tidak itu ya, setiap hari. Jangan sampai kita lepas. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga adalah jangan tinggalkan masjid. Jangan tinggalkan masjid, karena masjid itu adalah rumahnya Allah. Rumahnya Allah itu berarti kalau kita sering mengunjungi rumahnya Allah, maka kita akan sering ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita sering ketemu dengan Allah, apa yang terjadi? Kita akan dikenal sama Allah. Kalau kita sudah dikenal sama Allah, kita tidak akan dibiarkan sama Allah. Kita tidak akan dibiarkan hidup kita susah. Kita tidak akan dibiarkan hidup kita sengsara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita sudah sering mengunjungi. Kita sering kenal dengan Allah. Terutama waktu subuh Bapak Ibu. Anak-anak kita ayo kita didik waktu subuh. Ya, untuk mengunjungi masjid, mengunjungi musola untuk sholat berjamaah. Ini akan membuat hidup kita akan hebat. Bukan hanya bahagia, tapi hebat. Kita kepingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat. Yang keempat, jaga sholat duha. Jaga sholat duha. Bapak Ibu ya, anak-anakku semuanya, di sini di SD IRA ada ajaran-ajaran itu kita ajarkan. Ya, ada sholat duha. Dalam hadis disebutkan barang siapa yang sholat duha 2 rakaat,
maka dia akan dicatat sama Allah orang-orang yang ahli syukur. Dalam Al-Quran sebutkan orang yang ahli syukur, nikmatnya pasti akan ditambah sama Allah. Ini janji Allah, nikmatnya pasti akan ditambah, itu orang ahli syukur. Dan salah satu tandanya orang yang ahli syukur adalah istiqomah sholat duha. Tidak pernah dia tinggalkan sholat duha, walau hanya 2 rakaat. Tapi kita ini kan seringkali banyak meminta ya Bapak Ibu ya. Permintaan kita itu banyak sekali. Apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita punya permintaan banyak, tapi proposal yang kita sodorkan kepada Allah sangat sedikit? Maka sholat duha dibuka lebar sama Allah, sama Rasulullah. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia akan dicatat orang yang ahli syukur. Bahkan kalau kepingin rezeki kita dicukupi sama Allah Subhanahu, sholatlah 6 rakaat. Sholatlah 6 rakaat. Bahkan pastikan surga kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa dengan sholat duha 12 rakaat, artinya 6 kali salaman. Tapi kalau kita tidak bisa, tidak apa-apa, istiqomahkan 2 rakaat saja. Anak-anak kita juga kita istiqomahkan di sini, kita ajari, kita berikan sangu itu loh nak. Mohon didukung ya Bapak Ibu. Itu loh nak. Itu yang dilakukan Rasulullah sebagai bekal kamu, lakukan. Istiqomahkan dalam hidupmu, istiqomahkan nanti kalau kamu sudah dewasa. Nah, kamu akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah jaga sedekah kita, ya. Jaga sedekah kita setiap hari. Apa saja yang bisa kita sedekahkan setiap hari semampu kita. Jangan sampai tidak bersedekah setiap hari. Kan dalam hadis yang lain itu as-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekahmu itu akan menyingkirkan dari segala macam mara bahaya. Bayangkan, kita hanya sedekah dengan uang receh saja, tapi mara bahaya disingkirkan sama Allah SWT. Kita sedekah dengan makanan, kita sedekah dengan minuman, segala macam kesulitan, segala macam rintangan, bahkan musibah disingkirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, jaga wudu, dawamul wudu. Ini yang agak sulit ya Bapak Ibu, tapi barangkali perlu saya kasih contoh. Saya dikasih cerita sama teman. Perihal tentang seseorang yang luar biasa. Dia seorang biasa, pedagang di pasar, tapi dia punya kelebihan apabila dia batal wudu. Dia batal wudu. Seperti itu yang dilakukan setiap hari, setiap waktu. Apa yang diberi sama Allah luar biasa. Hartanya luar biasa. Dagangannya ditambahkan laris berkah oleh Allah SWT, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah menyukai orang-orang hamba Allah yang berwudu, menjaga kesuciannya. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, orang yang selalu berwudu senantiasa ia akan merasa selalu sholat walau ia tidak dalam keadaan sholat. Ini kata beliau, Sayyidina Ali. Orang yang selalu berwudu senantiasa akan merasa selalu sholat walau ia sedang tidak sholat. Dan dijaga oleh malaikat dengan 2 doa. Dijaga sama malaikat, dan malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampuni dosanya dan sayangilah dia ya Allah. Ampuni dosanya dan sayangilah dia. Ini orang yang menjaga wudu. Luar biasa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, amalkan istighfar setiap saat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena kita tidak pernah luput dari dosa ya Bapak Ibu. Baik yang sengaja
maupun yang tidak kita sengaja. Maka kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Perbanyak istighfar setiap waktu. Astaghfirullahaladzim. Inilah yang nanti ya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita akan dijauhkan dari dosa-dosa. Karena yang menjadikan sekat dari rahmatnya Allah, keberkahan Allah untuk turun kepada kita, itu salah satu diantaranya adalah sekat dosa. Penghalang dosa ini kita singkirkan dengan istighfar ya, sehingga rahmatnya Allah, keberkahannya Allah akan mudah untuk diturunkan kepada kita, kepada keluarga kita. Ini saja Bapak Ibu yang kami hormati, para pemirsa dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan istiqomah yang diajarkan sama yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mudah-mudahan kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah dengan punya sifat syukur dan sabar tadi ya. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kita doakan mudah-mudahan SD Irada dengan segala macam aktivitasnya memberikan banyak manfaat, memberikan banyak ilmu yang manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya, kepada segenap wali murid, anak-anakku semuanya dalam proses pendidikan ini. Semoga menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang solihah, menjadi generasi yang soleh, solihah. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa nasta'fikum. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.